Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nashara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usyikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarallahu fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri di lapangan Wijaya Kusuma Cilacap Tengah, rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang mulia ini, kami mengajak kepada diri kami sendiri, juga kepada jamaah sekalian, mari kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Berusaha sekuat tenaga untuk bisa melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha dengan segenap daya dan kemampuan yang kita punya, secara maksimal upaya yang bisa kita lakukan untuk selalu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengannya mudah-mudahan kita semua masuk di dalam golongan al-muflihun, yakni orang-orang yang beruntung fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pagi ini
kumandang takbir menggema seantero Jagat Raya. Sejak akhir tenggelamnya matahari bulan Ramadan dan hadirnya 1 Syawal 1446 Hijriah, gema takbir berkumandang di berbagai penjuru. Semua meneriakkan satu kalimat yang sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menegaskan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik semesta. Takbir ini menyadarkan kita semua betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak bermaknanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita tak lebih sebutir debu di tengah padang yang luas. Kita tak lebih dari setetes air di ujung pena di tengah samudra. Sungguh kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini disuarakan oleh segenap umat muslim di seluruh dunia sebagai pengakuan bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar, bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih sempurna, bahwa tidak adalah yang lebih kuat di antara yang kuat kecuali hanya Allah semata. Takbir ini juga sebagai pengakuan kita akan kemahakuasaan Allah. Pengakuan kita akan besarnya kekuasaan Allah, maka tidak layak bagi kita apabila kita serukan takbir berulang-ulang. Akan tetapi hati kita masih diliputi oleh kesombongan-kesombongan. Dan ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman adalah ibadah yang tujuan akhirnya untuk menjadikan kita sebagai hamba yang sebenarnya, yakni sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan akhir dari ibadah puasa adalah agar kita semua menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana karakteristik takwa yang diharapkan, yang diinginkan oleh Allah dengan ibadah puasa? Hal ini antara lain disebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Karakteristik takwa yang dilahirkan dari sikap berpuasa kita adalah mewujudkan insan-insan yang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i, orang-orang yang di dalam hatinya senantiasa diliputi keinginan untuk selalu memberi, untuk selalu menolong, untuk selalu berinfak dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Orang-orang yang di hatinya tidak diliputi oleh keserakahan duniawi, sehingga atas segala harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita tidak menjadikan kita merasa sebagai pemilik, penguasa atas harta tersebut, tetapi ada hak kelompok lain, ada hak orang lain di dalam harta yang Allah titipkan kepada kita. Maka berpuasa semestinya melahirkan sikap-sikap kedermawanan. Hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwa negeri kita yang baru saja keluar dari krisis besar usai pandemi COVID-19 saat ini tengah gencar-gentarnya menyerukan efisiensi di segala bidang. Dan tentu saja efisiensi ini
dilakukan di dalam kerangka bagaimana anggaran-anggaran yang ada yang dikelola oleh pemerintah bisa digunakan secara maksimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, kemakmuran rakyatnya, untuk melaksanakan program-program yang berorientasi pada masa depan. Ini juga bagian dari esensi yunfikuna fis sarra'i wad darra'i. Maka 1 bulan kita berpuasa, tidak selayaknya kita sudah diajarkan bagaimana yang biasanya kita konsumsi makan sehari 3 kali. Biasanya kita konsumsi untuk hal lain lebih banyak. Dengan berpuasa ada efisiensi. Maka semangat ini mesti lahir di setiap sanubari kaum muslimin muslimat. Dan kalau muslimin muslimat ini sudah bisa menjadi pionir, sudah menjadi contoh, ia akan memberikan kontribusi yang besar untuk kejayaan bangsa Indonesia tercinta ini. Wal kadhiminal ghaidh. Yang kedua, karakteristik takwa yang dilahirkan dengan sikap berpuasa adalah melahirkan orang-orang yang bisa menahan amarah. Orang-orang yang tidak temperamen, orang-orang yang tidak mudah mengekspresikan perasaan tidak sukanya kepada pihak lain, yang itu biasanya berujung pada hal-hal negatif yang destruktif, cenderung merusak dan cenderung memaksakan kehendak. Pemaksaan kehendak kepada pihak lain untuk kepentingan dirinya adalah sesuatu yang bertentangan dengan sifat-sifat keagungan ilahi. Sementara jangan sampai lisan kita menggemakan takbir, mengagungkan kebesaran Allah, tetapi di dalam hati kita, pikiran kita, tindakan kita masih ada kesombongan-kesombongan, sehingga ia tidak bisa menahan emosi di dalam dirinya. Wal 'afina 'anil nas. Karakteristik yang dibangun dengan berpuasa, karakter takwa yang ketiga adalah menjadikan kita sebagai orang-orang yang pemaaf. Bangsa ini terancam cerai-berai karena dendam yang tak kunjung hilang. Cukuplah tragedi-tragedi masa lalu, tragedi 65, tragedi-tragedi yang lain dilupakan. Kita saatnya untuk memandang ke depan, tidak menoleh ke belakang. Permaafan kepada semua adalah perwujudan dari sifat Allah al-afwu, zat yang maha memaafkan. Tidak layak bagi kita menyimpan amarah, dendam, kebencian kepada pihak lain. Kita semua bisa melihat bahwa di panggung dunia hari ini, karena 2 sikap yang dimiliki oleh negara adidaya Amerika dan sikap yang dimiliki oleh negara Israel yang merasa selalu benar sendiri, merasa menang sendiri, merasa lebih kuat daripada yang lain, ia menjadikan negara-negara lain sebagai negara yang nyaris tidak berdaulat. Bagaimana dengan semena-menanya kemudian Palestina dibombardir tanpa henti, Lebanon dibombardir tanpa henti, Suriah bahkan dibombardir. Itu semua lahir daripada sikap-sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Maka saatnya kita dengan meresapi semangat berpuasa, meresapi semangat Idul Fitri. Idun artinya kembali, fitri artinya kesucian, fitri artinya juga berbuka. Maka jangan sampai kalau kemarin selama bulan Ramadan kita bisa menahan diri karena kita masih dalam kondisi berpuasa, kemudian setelah selesai puasa kita merasa lepas kendali, tidak bisa mengendalikan diri. 1 bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pembelajaran kita agar 11 bulan yang lain semuanya melahirkan kebaikan-kebaikan, yakni insan yang bertakwa. Karakter selanjutnya yang dilahirkan
daripada puasa adalah walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ingin untuk melahirkan orang-orang yang ketika ia melakukan kesalahan, melakukan dosa atau merugikan diri sendiri, penegasannya jelas, aw zalamu anfusahum, atau merugikan diri mereka sendiri. Merugikan diri saja nggak boleh, apalagi merugikan orang lain. Kalau terpaksa kemudian ia sudah melakukan sesuatu yang tidak benar, yang berpotensi merugikan diri sendiri dan orang lain, zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan segera memohon ampun atas dosa-dosanya. Pada intinya adalah puasa mestinya melahirkan orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya. Orang yang selamat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya. Orang yang menang adalah orang yang bisa menaklukkan egonya. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menjadikan egonya sebagai berada di posisi di bawah kita semua. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarallahu fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka yang merugikan diri, melakukan perbuatan yang berpotensi merugikan diri sendiri atau orang lain, ia kemudian menghentikan kezalimannya, menghentikan perbuatannya, dan tidak akan mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Mudah-mudahan puasa kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, ibadah-ibadah kita menjadikan kita sebagai orang-orang yang semakin meningkat keimanan dan ketakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمون وأذل الشرك والمشركون اللهم انصر إخواننا المجاهدون الموحدون في بلاد فلسطين
wal Libanon wa Syria wa jami'il muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal ghala wal wafa wal ghala wal fahsya wal munkar wal bagh wal fitani wal fitnata hadha az-zamani ma la yasifu kharab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu 'ala ma yuzidkum wa la dzikrullahu akbar.